sapu lidi. Cakep. Ulang. Jalan-jalan. Ulang. Kasih ini dia. Jangan dulu sih. Jalan dulu. Ulang. Jalan-jalan ke Paku Aji. Cakep. Bawa sapu lidi buat gaya. Cakep. Mari kita niat mengaji Asik. di rumah Sahibul Bait Pak Haji Andi Wijaya. Alhamdulillah. Rabbil alamin. Lagi. Jalan-jalan sama si Mamat. Wih, jalan-jalan terus nih. Jajanannya tahu bulat. Aduh. Mari kita kuatkan tekad buat bekal di akhirat. Alhamdulillah. Rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allah Ta'ala fi Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai semua manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu. Wa qala aidan alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dan Dia telah menciptakan kematian dan kehidupan untuk ujian bagi kita semua, manakah yang paling baik amalannya. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, pertama kita bersyukur pada Allah atas segala nikmat karunia yang telah diberikan pada kita hingga saat ini. Kita masih diberikan nikmat iman, Islam, kesehatan, dan nikmat lain yang tidak bisa kita hitung. Salawat dan salam kita sampaikan di junjungan Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam serta para seluruh keluarganya, para sahabatnya, dan para tabi'in pengikut-pengikutnya yang setia hingga zaman akhir nanti. Kita berharap pada yaumil akhir kita mendapatkan salawat dari beliau. Amin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, sebelum kita mulai, mari kita bacakan suratul Al-Fatihah untuk saudara-saudara kita, baik yang sedang sakit maupun yang sedang kesusahan, saudara-saudara kita muslim di Palestina yang sedang berjuang menciptakan kemerdekaannya dan juga untuk kemenangan daripada Isa dari agama kita. Ala hadirnya surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Amin. Baiklah, sebelum kita mendengarkan tausiah atau kajian pada malam hari ini, kita sama-sama dengarkan pembukaan dari Suratul Bait pada pengajian di Wijaya. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah berkat rahmat, hidayah serta inayahnya, alhamdulillah kita semua bisa berkumpul di kediaman kami malam ini di Bukit yang sederhana ini dalam rangka tolabul ilmi dan sekaligus bersilaturahmi. Yang selanjutnya mari kita sama-sama panjatkan puja dan puji
Sallallahu alaihi wasallam. Ya mudah-mudahan kita semua termasuk dalam kaumnya yang kelak akan mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Amin. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati salam takzim saya pada guru kita, Guru Ustaz Dr. Ibnu Hajar Al-Haythami MA, yang alhamdulillah beliau berkenan hadir di tempat kami dalam angka Pelabuhan ini, insyaallah setiap 2 pekan sekali ya, Bapak sekalian. Yang selanjutnya yang juga saya hormati yaitu Bapak Dewan Pembina Masjid Kuba yang diwakili oleh Bapak Haji Iman, dan juga salam hormat saya juga kepada pimpinan kami di dalam lingkungan DKI Kuba, yaitu Bapak Ketua DKI Kuba, Bapak Haji Nadim, yang alhamdulillah juga bisa hadir di rumah kami, serta salam hormat saya kepada seluruh jamaah Masjid Kuba yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak-bapak sekalian semua yang sudah bisa berkenan hadir di rumah kami dalam rangka sholat ini, dan sekaligus sebetulnya adalah undangan silaturahmi yang secara resmi kami belum pernah memperkenalkan diri kami semenjak kami resmi menjadi warga dari Kampung Bayam 2 di tahun 2021 tahun yang lalu. Memang saat itu adalah masa pandemi, jadi mungkin kami juga masih mencoba mencari waktu yang tepat kira-kira kapan gitu. Tapi kok kelihatannya malah kelamaan, terus tertunda, dan alhamdulillah saat ini ada kesempatan baik yang insya Allah dimanfaatkan untuk silaturahmi, dan sekaligus juga berharap bapak-bapak berkenan untuk bisa saling silaturahmi. Sekarang sudah tahu di rumah kami, jadi tepat saja insya Allah kalau memang bapak-bapak berkenan mau mampir, kami open untuk bisa disambangi dan dikunjungi. Itu harapannya, mudah-mudahan kami juga kelak ke depan kalaupun misalnya berkenan kami gantian hadir mengunjungi bapak-bapak sekalian. Yang selanjutnya saya mewakili tuan rumah dan keluarga kami memohon kesediaannya dan keikhlasannya bantuan dari bapak-bapak nanti dipimpin oleh Ustaz Ibnu untuk berkenan secara ikhlas mendoakan anggota keluarga kami yang telah meninggal dunia, dan kemudian juga dibantu juga permohonan doa untuk kesembuhan ibu saya yang sakit, yang juga sudah berjalan cukup lama sakitnya karena memang faktor degeneratif ya, usia lanjut sudah di atas 70 tahun. Jadi mohon dibantu diberikan doa supaya beliau ikhlas dalam menjalani sakitnya, kemudian juga memberikan sakitnya. Yang selanjutnya permohonan maaf saya sampaikan kepada bapak-bapak sekalian, mewakili keluarga kami semua yang ada di sini. Mohon maaf sekiranya dalam penyambutan, persiapan serta penyajian yang dirasa kurang ataupun tidak berkenan, mohon sekali lagi dimaafkan, dimaafkan sebesar-besarnya. Yang terakhir sekali lagi adalah ucapan terima kasih kepada bapak-bapak sekalian atas berkenannya hadir di rumah kami. Mudah-mudahan tali silaturahmi kita tidak terputus. Insyaallah setiap 2 pekan kita masih bisa berkumpul bersama dalam kegiatan dan momentum yang sama di acara Halim Haji Keliling yang alhamdulillah sudah dibantu disupport oleh Ketua DKM terkait dengan kegiatan-kegiatan yang sedianya untuk meningkatkan kemakmuran dari masjid Kuba, masjid kita. Sekiranya demikian yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد Sallallahu alaihi وعلى wasallam. آله وأصحابه وأزواجه وذريته أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي.
Rabbi zidna ilman nafi'a warzuqna fahman jayyida fil laili wan nahar. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil, amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawi alladziina ya'lamuun wal ladziina la ya'lamuun. Wa qala ta'ala aidan 'azza min qailin qalu subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Sallallahu alaihi. Para jamaah sekalian, jamaah ngaling malam Senin dan juga jamaah Masjid Guba yang insyaallah pada malam hari ini kita semua yang kumpul di tempat yang mulia, di tempat yang dimana kita ingat Allah dan Rasulnya, dan juga di tempat yang kita berniat baik datang dari rumah. Di tempat ini mudah-mudahan bentuknya kita diampuni dosa-dosa kita dalam segala niat kita, mudah-mudahan senantiasa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dicatat sebagai nilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati sahibul bait Bapak Andi beserta keluarga yang rumahnya malam hari ini digunakan untuk thalabul ilmi, mudah-mudahan rumah ini turun berkah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, menjadi sakinah, mawaddah warahmah, dan juga senantiasa dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Segenap jajaran Dewan Kemakmuran Masjid Guba yang saya hormati, para jamaah sekalian, tentu yang paling pertama kita bersyukur kepada Allah bahwa kita masih diberikan nikmat sehat dan panjang umur, sehingga kesehatan, waktu, usia yang Allah titipkan kepada kita mampu kita tasarrufkan untuk ibadah kepada Allah. Banyak yang usia dititipkan, waktu, kesempatan ada, tapi kurang tertarik berbuat baik. Nah, kita alhamdulillah ada waktu luang meskipun sudah sibuk mengurusi urusan dunia dari pagi sampai sore, tapi ada waktu luang, kita luangkan waktu untuk thalabul ilmi yang hukumnya fardhu ain. Mudah-mudahan ini jadi investasi akhirat kita nanti di hadapan Allah. Kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam yang selalu kita lantunkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah sekalian yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita taqwimul niat, luruskan niat kita baca Fatihah kembali lagi. Apa yang mudah-mudahan apa yang kita niatkan dengan thalabul ilmi kita pada malam hari ini, segala maksud, hajat dan tujuan kita, harapan, rojah dan cita-cita kita kepada Allah, mudah-mudahan dengan sebab kita thalabul ilmi, seluruh apa yang kita cita-citakan dan hajat kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga apa yang kita niatkan, apa yang kita maksudkan, apa yang kita capai saat ini diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena intinya memang itu, usia, keluarga, anak, jabatan, apa saja yang kita miliki, kalau sudah tidak ada keberkahan, maka sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita minta. Dan juga kita doa sekali lagi untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Kita enak Pak, ngaji itu masih bisa santai, duduk, senda gurau, saking santainya pulas Pak. Gitu. Tapi saudara-saudara kita yang di Palestina ya, sholat takut apakah besok saya masih hidup atau tidak, apakah saya bisa berkumpul kembali dengan saudara saya atau tidak. Nah, kita alhamdulillah masih diberikan hal-hal yang mungkin tidak diberikan oleh saudara-saudara kita, dan kita mohon kepada Allah mudah-mudahan saudara-saudara kita yang seiman di Palestina senantiasa dipelihara, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Orang yang berniat jahat, orang-orang yang memusuhi saudara-saudara kita yang seiman, mudah-mudahan senantiasa dicekal dan juga dijauhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita yang punya waktu luang, sehat dan juga kesempatan yang luas, apalagi ngajinya juga nyaman, enak, lagi ada banyak makanan, ada kopi, ada datang juga. Ya, mudah-mudahan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita amin. Ini pengajian biar istiqomah. Amin. Karena enak banget kayaknya akhir hayat wafatnya di majelis ilmu. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah.
Mudah-mudahan apa yang kita lihatkan senantiasa paling penting, mudah-mudahan Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat. Ini Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para jemaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, malam ini kita akan membahas salah satu wasiat yang disampaikan kepada kita oleh pengalaman para ulama. Memang tidak ada wasiat yang paling mulia kecuali wasiat takwa, yaitu wasiat bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan takwa itu dimensinya ada dua, ada dimensi vertikal antara kita dengan Allah, dan juga ada dimensi horizontal antara kita dengan sesama. Jadi soleh secara personal di hadapan Allah, menjalankan sholat 5 waktu, kemudian juga menunaikan zakat bagi yang mampu, statusnya sebagai muzaki, kemudian orang berpuasa di bulan suci Ramadan bagi yang mampu, kemudian juga pergi haji bagi yang istiqomah, itu diukur sebagai ketakwaan personal. Tapi ada ibadah lain seperti misalnya saling tarahum, saling menyayangi antar sesama, baik dengan tetangga, silaturahim dijaga dan semacamnya. Itu juga menjadi ukuran sempurnanya takwa seseorang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya seringkali sampaikan bahwa kita sedang menghadap dan juga menghambakan diri kepada Zat yang maha zahir sekaligus batin. Nah, batinnya personal kita dengan Allah itu ketulusan niat sholat, ketulusan puasa, ketulusan zakat itu diukur oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi dimensi yang lain, Allah juga maha zahir dengan tanda-tanda mukawanat, kainat, yaitu sesuatu yang kita lihat di alam semesta sebagai bukti tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, bahwa apa yang diciptakan Allah supaya kita kenal Allah Subhanahu wa taala. Namun ada yang perlu dicatat, bahwa makhluk Allah yang disebut dengan manusia itu diciptakan min alaq. Alaq itu dalam bahasa Arab alaqa yu'alliq, ta'liq artinya bergantung. Ada dua pemahaman. Bergantung kepada Allah dari segala apa yang dia butuhkan, dan bergantung kepada manusia dalam konsep ta'awun. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Jadi tidak bisa lepas dari Allah, tidak bisa infirad lepas dari sesama. Jadi semuanya butuh bergantung. Cuma yang hakiki bergantungnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, wasiat takwa itulah nanti yang menjadi bekal paling ideal, paling sempurna yang kita suguhkan di hadapan Allah nanti di yaumil akhir, sesuai dengan firman Allah, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Bahwa bekal yang paling istimewa di hadapan Allah adalah bekal takwa, tapi takwa yang seperti tadi. Jadi vertikalnya antara dia dengan Allah soleh baik, dan juga horizontalnya antara kita dengan sesama juga soleh dan baik. Itu nanti yang akan menghasilkan takwa yang sesungguhnya. Maka tidak ada nasihat dan wasiat yang paling utama kecuali takwa dengan prinsip at-tamassuk bi kitabillahi wa sunnati rasulillah, yaitu berpegang teguh kepada Al-Quran dan sunnahnya baginda Rasul Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran yang saat ini ada fi aidina, di hadapan kita, paling tidak isinya cuma 5 poin. Ini dijelaskan oleh ulama, 5 poin. Yang pertama bicara amal, perintah. Kita bisa tahu ada perintah sholat, bisa tahu ada perintah zakat, ya isinya di Quran itu. Yang kedua isinya nahi, larangan. Nah, larangan. Kalau amr nanti efeknya tuh ada yang disebut dengan sawab, pahala, wa'ad, janji Allah. Orang yang sholat dapat surga, orang yang melaksanakan puasa dapat, kalau di hadis babur royan, masuk pintu yang gak akan pernah haus dan semacamnya. Jadi amr, nahi, larangan, kemudian wa'ad, janji Allah dari amr tadi, ada wa'id, ancaman dari nahi tadi. Berarti ada berapa tuh Pak? 4. Yang terakhir khobar, berita, kosos, kisah-kisah Nabi terdahulu, tapi itu gak banyak. Kisah Nabi yang paling lengkap di Quran cuma Nabi Yusuf. Yang lain nggak ada, cuma ringkas-ringkas saja. Ya, kenapa? Karena ahli tafsir sulit mencari referensinya. Paling tidak ya kalau kepepet cari Israiliyat.
cerita Bani Israel, tapi itu pun sudah digarisbawahi oleh Rasulullah. La tusaddiquhu wa la tukadzibuhu. Kalau ada cerita Israiliyat jangan terlalu berpegang teguh, tapi jangan juga didustakan. Karena Al-Quran kitab suci yang mujiz, yang ringkas. Tapi kalau persoalan intisari cerita itu yang penting sebetulnya. Karena ada orang yang nanya, Pak, kenapa sih di Quran itu diceritakan kisah-kisah? Emang apa maksudnya? Intinya bukan ceritanya benar apa enggak. Intinya ambil pelajaran dari orang dulu, itu intinya. Kalau masalah benar atau enggak, Nabi Muhammad juga enggak hidup di zaman Nabi Musa, kan begitu. Kenapa diulang kembali? Supaya umat Nabi bisa mengambil ibrah pelajaran dari peristiwa terdahulu, supaya tidak seperti Fir'aun, supaya tidak seperti umat-umat yang dulu durhaka kepada Allah, supaya tidak seperti umat-umat yang dulu pernah menolak nabi-nabi Allah, bahkan hum yaqtuluna anbiya Allah. Mereka membunuh para nabi-nabi Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya bingung kok di Quran ada bahasa begitu ya. Jadi nabi itu bisa terbunuh tapi Rasul enggak. Begitu kaidahnya. Yang namanya Rasulullah enggak ada wafatnya dibunuh, pasti wafatnya sakit gitu. Tapi kalau nabi ada yang wafatnya dibunuh oleh umatnya sendiri. Gitu. Kenapa? Karena Rasul pangkatnya lebih tinggi dari seorang nabi. Makanya dulu Bani Israel itu suka bunuh nabinya sendiri. Ya, disitulah maka orang Bani Israel itu punya catatan hitam kelam sehingga susah move on. Kenapa kok nabi dan Rasul terakhir dari orang Arab? Begitu. Jadi susah move on, nggak bisa sampai sekarang. Sampai sekarang. Kenapa tidak dari bangsa kami? Ternyata kesukuan dulu tuh sangat kuat sekali. Zaman Nabi Pak, kesukuan itu hilang, lebur. Zaman Rasulullah, Rasul wafat, timbul lagi. Rasul meninggal, timbul lagi tuh kesukuan. Akhirnya apa? Ada yang kelompok-kelompok Sayyidina Utsman bin Affan, untuk kelompoknya Muawiyah, gitu ya. Kemudian Quraisy dan semacamnya itu mulai muncul lagi. Kenapa? Karena kehilangan sosok yang bisa menyatukan perbedaan dengan sangat luar biasa, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 4 khalifah yang mulia itu Pak dapat gelar Al-Mahdiyin, bukan Imam Mahdi, bukan Al-Mahdiyin, itu pun masih manusia biasa, nggak seperti Rasulullah. Rasulullah itu disebut Arabun laisa kal Arab, orang Arab tapi nggak seperti Arab. Wataknya nggak kayak Arab. Kalau Arab tuh wataknya ngomongnya rada ngegas, keras. Ya ruh, begitu tuh biasanya tuh. Nah, apalagi ngerokok di tangga darurat. Sekarang nggak tahu deh. Ya ruh, nggak boleh ngomongnya agak ngegas, tapi kagak marah, emang begitu ngomongnya. Nah Nabi itu nggak begitu. Nabi itu nggak linul kalam, bicaranya enak. Bahkan Nabi semarah-marahnya waktu pernah ditanya oleh sahabat, "I'dil ya Muhammad, bersikap adillah engkau." Saya nggak tahu kenapa orang Baduy itu manggil nama Nabi Muhammad doang. Ya orang nggak berpendidikan kayaknya. Ya, jadi kalau di hadis ada kata ya Muhammad, itu orang Baduy pasti. Ya, orang-orang pedalaman. Ya. Tapi kalau orang yang berpendidikan memang sering ketemu Rasulullah, manggilnya ya Rasulullah. Gitu. Bahkan Aisyah istrinya sendiri ya Rasulullah. Kalau bini kita, gua lu aja, gua lu. Ya, kalau istrinya Rasulullah manggil ya Rasulullah begitu. Nah Nabi juga balik tuh ya Umairah. Bagian memanggil ya Umairah, burung ketek. Pakai dasar doang burung-burung. Para jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi wasiat takwa yang sesungguhnya itu diimplementasikan dan dituangkan dalam 2 hal yang menjadi peninggalan Rasulullah. Yang pertama Al-Quran, yang kedua sunnahnya Rasul Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, karena tujuan kita beribadah kepada Allah supaya mendapatkan level muttaqin, kayaknya saya pernah jelaskan di masjid. Level muttaqin itu masih ada yang lebih tinggi, namanya siddiqin. Iya, sudah. Ya, pernah saya sampaikan. Jadi mutakin itu masih ihtimal, ada kemungkinan dia turun dia naik. Karena takwa itu ukurannya 2, dan tidak hanya takwa secara zahir, tapi takwa juga secara batin. Nah orang kalau sudah sampai level siddiqin, batinnya stabil. Kalau masih takwa belum. Hari ini baik, besok bisa didengki sama orang. Jadi belum stabil. Kalau sudah siddiq itu stabil batinnya. Ikhlasnya stabil, tidak rojak kepada selain Allah, itu stabil. Nah kalau sudah masuk tahapan siddiqin, tidak ada lagi harapan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada lagi motivasi ibadah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Waktu kemarin saya ingat orang yang kemarin nanya di Pondok Kacang, saya ngisi pengajian.
Ustaz, katanya kan ihsan itu anta'budallah ka'annaka taro katanya. Ibadah itu kan seolah-olah melihat Allah. Nanti dulu, yang dimaksud melihat itu bukan bil basor, bukan. Tapi bil basirah, mata, artinya dirasakan kehadiran Allah Subhanahu. Kalau saya pernah Ustaz begitu praktek, kata dia, praktek. Cuman yang saya ingat bukan kehadiran Allah, apa? Takut neraka. Takut neraka, jadi gambarannya banyak api apa segala macam begitu, jadi gemeteran ibadah tuh. Itu bagus apa? Itu boleh apa enggak? Ya masih mending, kata saya. Masih mending daripada ingat di dunia doang. Masih mending namanya ada rasa khauf, takut kepada Allah Subhanahu, meskipun wasilahnya takut neraka dulu begitu. Nanti lama-lama aja paham bahwa yang pantas ditakuti bukan neraka, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang tahapannya begitu, tahapannya namanya manusia. Supaya imannya levelnya tinggi harus ada tahapannya dulu, ya ujian-ujiannya dulu. Maka kata saya, ada ayat yang bunyinya begini di Quran, Pak. La tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwa latiful khabir. Ayat itu menunjukkan bahwa Allah adalah zat yang tidak bisa terdeteksi dengan mata zahir. Itu dijadikan dalil oleh Mu'tazilah bahwa orang beriman nanti di akhirat nggak bisa melihat Allah. Emang cita-cita paling ideal masuk surga apa, Pak? Bidadari. Bidadari itu mah udah pasti lah yang begitu. Ya, yang paling ideal, paling nikmat besar di surga adalah ru'yatullah bil ain. Bisa melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan Nabi Musa untuk mengabulkan permintaan umatnya di Gunung Sinai, sampai diperlihatkan Allah nggak sanggup, Pak, karena masih di dunia. Bayangkan alam fisika ketemu dengan alam yang non-fisik. Yang nggak bisa ketemu. Solusinya cuma satu, yang dari alam fisik pindah dulu, seperti Mi'rajnya Rasulullah SAW. Itu dijelaskan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Jelaskan dalam tafsirnya bahwa cara Mi'rajnya Nabi itu tidak seperti ilmu fisika. Walaupun teori-teori fisika juga bisa menjelaskan kenapa perjalanan bisa secepat itu, tapi namanya pengalaman manusia dan intelektualnya pasti berbatas. Nah, maka ulama-ulama yang mendalami spiritual itu seperti orang-orang tasawuf itu mencoba bagaimana dengan imannya, dengan tajribahnya, pengalaman spiritualnya menjelaskan peristiwa Isra Mi'raj. Ternyata solusinya cuma satu, pindah alam. Nah, yang memindahkan itu siapa? Itu kita bicaranya suruh otoritas Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak ada lagi, udah Allah yang pengen jadi, udah gitu kira-kira. Dan Nabi Adam nggak punya bapak emak, udah jadi. Jadi selamanya tidak bisa diterka dengan ukulun nas, akal-akal manusia, karena punya batasan. Pokoknya begini rumusnya, Pak, dalam akidah. Apa saja yang selain Allah pasti punya batas. Meskipun kecerdasannya setinggi apapun, pasti punya batas. Yang tidak punya batas hanya Allah. Dia punya batas, hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kuasanya, kehendaknya, melihatnya, mendengarnya, tidak ada batas. Yang hanya berbatas adalah masih Allah, selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kadang-kadang saya bingung juga itu kalau di UIN Fakultas Usuluddin itu berdebat dengan orang-orang yang agak liberal, terutama yang paham-pahamnya Mu'tazilah. Katanya kan nggak ada apa namanya, tidak ada pertentangan antara nakal dan akal, katanya, antara teks Quran dan hadis dan juga manusia. Iya, tapi harus difahami dulu secara akidah bahwa ukulun nas makhluk. Akal manusia tetap alam, dia makhluk. Beda dengan Al-Quran. Kalau Al-Quran itu fisiknya iya, matbuk dicetak, fisik ininya. Tapi esensinya dia kalam Allah. Esensinya adalah kalam Allah. Sampai ketika kita pengen membaca dan juga ingin membaca dan ingin memegangnya, harus berwudu kan? Nah itu babnya bab apa? Bab adab kan? Adab kepada kalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Saking segitunya. Makanya kalau saya nggak punya basic pesantren, ngikut juga kayaknya. Ya. Karena memang betul-betul luar biasa cara berpikirnya. Nah, ya semuanya harus masuk akal katanya. Gitu. Cuman akal kita aja nggak nyampe Quran katanya. Ya, padahal nggak seperti itu juga. Nah ini para jamaah sekalian, rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya itu besok saja. Kita masuk bahwa inti dari semua yang kita tuju di alam dunia dari konsep ibadah adalah bertakwa kepada Allah, paling tidak dapat gelar muttaqin. Itu udah spesial di hadapan Allah. Kalau pengen sampai level siddiq, masih ingat nggak Pak Haji? Siddiq itu orang yang bagaimana? Siddiq itu orang yang ibadahnya, niatnya semua jujur.
Enggak bunglon, enggak. Sekarang karena Allah, besok karena DKM. Enggak dua kaki gitu ya. Ya. Jadi hatinya sudah penuh, yang taliu qalbuhu ala Allah. Jadi hatinya ini penuh hanya Allah saja. Fokus, tawajuh. Itu namanya orang yang ibadahnya sidik, jujur. Orang yang ibadahnya sidik, jujur kepada Allah, tidak ada lagi porsi dunia masuk ke dalam niatnya. Makanya niat itu sentral sekali, penting. Coba Pak, ada nggak hadis yang bicara tentang niat yang paling sentral dan dijadikan rukun dalam ibadah kecuali riwayat Umar bin Khattab, innamal a'malu Niat. Saya tanya santri di rumah, Anda saya tugaskan cari hadis yang bicara bahwa niat itu rukun ibadah. Nggak ada Pak. Ada cuma satu, itu hadis gharib, innamal a'malu Niat. Terus saya bilang terjemahkan, ada nggak di isi hadis itu bicara bahwa niat itu rukun ibadah? Tidak ada. Nah ulama berijtihad, ternyata itu tafsiran dari ayat wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Yang Nabi maksud dengan niat itu maksudnya supaya niat mengantarkan pada ikhlas, itu maksudnya. Ikhlas. Jadi jangan sampai ada ikhsarun niat, ada banyak niat di dalam hati kita itu. Karena kalau banyak niat, Allah nggak akan pernah melirik kita. Karena kaidahnya umum lah, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada dalam surat Al-Kahfi. Allah tidak senang disekutukan dalam ibadah. Allah tidak senang disekutukan dalam niat. Apalagi disekutukan secara zahir, ya'budunal asnam wal ausan, menyembah berhala wal iyadzubillah min dzalik. Nah, kita ini kan ibarat orang yang sedang meniti jalan Allah. Ada bidayah namanya permulaan, awal start. Ada nihayah itu finish, akhir. Finishnya nanti di akhirat. Nah, supaya finishnya selamat, bidayahnya harus benar dulu. Kata Imam Ghazali, supaya finishnya selamat, masuk surganya Allah, awalnya kudu diperhatikan dulu. Sama kayak orang awam berpikirnya begini, Pak Ustaz, saya udah bekerja dengan semaksimal mungkin, berdagang dengan semaksimal mungkin, saya tawakal kepada Allah. Kok nggak efek ya? Nah ini jadi konsep tawakal itu bukan di akhir, tapi dari awal sampai akhir, itu yang betul, bukan di akhir. Yang pertama faida azamta fatawakkal, kalau itu belum ngelakuin baru azam, baru tekad, baru punya cita-cita, itu sudah tawakal. Jadi nanti sampai akhir tawakal juga. Tapi tetap usaha di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bukan berarti tarkul kasab, meninggalkan upaya. Jadi salah konsepnya. Kalau begitu Anda tetap kecewa dengan Allah, suudzon kepada Allah Subhanahu. Supaya terhindar dari kecewa kepada Allah, tanamkan tawakal sebelum berbuat, sampai akhir berbuat diiringi serta istiqomah. Supaya nanti hasilnya apapun bukan urusan kita, hasilnya urusan Allah Subhanahu wa taala. Kan yang susah begitu Pak, menerima kenyataan apa yang Allah pilihkan itu susah Pak. Nerimanya susah, kenapa? Karena masih ada syahwat di dalamnya. Manusia itu bisa sampai level malaikat kalau syahwat ini hilang Pak. Masalahnya problem dalam diri kita ini karena ada syahwat di dalam tubuh. Nafsu itu nggak akan hilang kecuali mati. Ya ke WC ke bawah, ke masjid ke bawah, nafsu nggak akan lepas dari tubuh. Makanya saya pernah katakan di Masjid Kuba, idealnya orang berbuat baik pasti berat. Kenapa? Karena harus bertarung melawan nafsu dulu di dalam hati. Nafsu itu nggak senang dengan urusan ibadah. Makanya nafsu itu demennya dunia, pangkat, jabatan, harta, tahta, setan, dedemit, kuntilanak. Nah itu Wanita. demen-demennya begitu Pak. Ya, demen-demennya urusan dunia dan segala. Jadi setan dengan nafsu itu teman sejawat. Ya, teman sejawat, teman akrab, teman karib. Ya, CS. Jadi kalau diempanin makin kembung dia. Nah, salah satu yang bisa mengembungkan nafsu adalah banyak gares, banyak minum, banyak makan minum, meskipun halal. Itu dilarang Allah Subhanahu wa taala. Lah kan halal Ustaz? Iya boleh, tapi kalau israf, berlebihan, dilarang Allah dan Rasulnya. Kenapa? Ngempanin syahwat. Efeknya apa? Malas ibadah, berat ke masjid, ngelangkain kaki susah, ke tempat kebaikan. Itu efek ngempanin syahwat, ngempanin hawa nafsu. Jadi nafsu itu bukan dibunuh, tapi diminimalisir potensinya, potensi berkembang dan juga ajakan-ajakannya. Nah itu kita lawan itu Pak. Ya setiap hari kita melawan itu. Cuman kadang-kadang yang bisa meminimalisir syahwatnya hanya orang yang paham triknya. Kata Imam Ibnul Jauzi dalam Sayyidul Khatir itu,
Untuk melawan nafsu itu tidak hanya butuh tekad, tapi ilmu yang kuat tentang persoalan nafsu itu. Ilmunya apa? Makanya para ulama dulu membahas tentang ilmu psikologi Islam, ilmu nafs, ilmu psikologi Islam, ilmu tentang kejiwaan. Ya, saya dulu pernah belajar mata kuliah itu dengan ahli psikologi Islam, Profesor Abdul Mujib. Beliau memang pakar di Indonesia, salah satu pakar psikologi Islam beliau. Psikologi Islam belum bukan umum, bukan, tapi yang Islam. Jadi teorinya tasawuf, teorinya akhlak, teorinya Quran, teorinya hadis itu yang dipakai. Gitu ya. Itu luar biasa sekali, dahsyat. Itu menjelaskan tentang bagaimana. Salah satunya Imam Ghazali pernah nulis buku judulnya Madarijus Suluk. Madarijul Quds. Ya. Apa namanya? Semacam tahapan-tahapan supaya sampai kepada sesuatu yang suci. Artinya mentahzib, mendidik syahwat, hawa nafsu. Karena itu biang kerok kita tidak senang ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini jadi banyak hal yang perlu kita batasi, kita minimalisir. Paling tidak dengan wadah nuntut ilmu kita bisa tahu trik-triknya. Bagaimana supaya potensi setan mengecil, bagaimana supaya potensi kejahatan mengecil, bagaimana potensi syahwat semakin mengecil. Nanti potensi kebaikannya makin meningkat. Nah, awal mula kita berjalan menuju Allah tuh awalnya kudu bagus, namanya bidayatus suluk. Permulaan meniti jalan Allah. Bidayatus suluk, permulaan. Ininya kudu bagus dulu kata ulama. Kalau ininya nggak bagus, sama seperti Bapak pengen ke Bandung. Ke Bandung berapa jam? 2 jam. Lewat jalan tol yang itu ya? 3 jam. MBZ. Nah, itu kalau mobilnya nggak dicek dulu olinya apa segala macam, sama begitu menuju Allah juga sama. Kira-kira cek ilmunya ada atau tidak, persiapan batinnya kuat atau tidak. Itu yang paling penting, istiqdan, persiapan kita berjalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata para ulama, kita ini seperti musafir. Musafir yang sedang ingin bertemu Allah. Gitu. Tapi ya contohnya di dunia ini saja gitu. Lika-liku dunia kita cari segala macam. Bahkan sampai banyak rukhsah, banyak uzur yang Allah berikan, rukhsah Allah berikan kepada kita, uzur juga Allah berikan kepada kita. Ya, kadang-kadang masih porsi itunya lebih berat daripada porsi kebaikannya. Itu PR kita saat ini. Nah itu, maka di sini dijelaskan untuk supaya mengukur kebaikan awal jangan lepas 4 hal ini. Yang pertama, hifzul faraidil batinah wa zahir. Jaga kualitas ibadah fardu yang zahir dan batin. Jaga. Kalau lupa qadha atau kalau kurang sempurna, sempurnakan pakai ilmu. Contohnya apa? Kalau kewajiban batin, contohnya ikhlas ibadah. Itu yang susah, itu yang susah. Ikhlas dalam ibadah, itu yang susah. Itu namanya jadi ikhlas itu ternyata fardu. Ya emang nggak boleh, Allah kan nggak senang diduakan. Ya ikhlas itu fardu. Fardu ibadah fardu secara batin. Yang kedua, menjaga keparduan secara zahir. Contohnya di sini yang paling umum, sholat 5 waktu. Saya juga tahu ya, orang kalau sehari-harinya sholat 5 waktunya bolong-bolong, keberkahannya dicabut Allah. Harta banyak tapi habis terus, cepat. Kemudian usia panjang tapi sakit-sakitan terus. Itu kira-kira. Jadi keberkahannya dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sholat ya, kalau ibadah yang lain Allah tidak terlalu murka ya. Tapi kalau sholat Allah murka sekali tuh kalau sholat. Ya. Sampai ada ayat yang masalakakum fi sakor, qalu lam naku minal musallin. Kenapa kamu masuk neraka sakor? Apa jawaban mereka? Kami nggak sholat ya Allah di dunia. Boleh nggak dihidupin lagi? Enak aja, dihidupin lagi. Mesin salah pinggir itu apa? Yang nggak bisa di alam akhirat itu udah adilnya Allah, udah nggak bisa. Yang ada cuma 2 kemungkinan. Pertama, diampuni dosanya Allah oleh Allah. Yang kedua, dapat murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya jangan pernah lupa setiap berbuat baik baca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim, supaya yang teringat dalam pikiran kita Allah Maha Rahman Rahim. Rahman itu Allah memberi nikmat di dunia, Rahim artinya Allah mengampuni dosa kita di akhirat. Itu namanya pengertian Rahim. Allah ampuni dosa-dosa kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang pertama, jaga ibadah-ibadah yang wajib, baik yang zahir ataupun yang batin. Latihan ikhlas itu kata para ulama mudah. Sering-sering ibadah sendirian di rumah. Ibadah yang tidak dianjurkan berjamaah, maksud saya bukan berarti ninggalin sholat berjamaah di masjid, bukan. Ibadah yang tidak dianjurkan berjamaah, lebih baik sholatnya di rumah sendirian. Latihan ikhlas. Nah, bagaimana caranya ibadah gak dilihat orang?
Kira-kira ngebut apa lama sholatnya? 2 menit. 2 menit. 2 menit. Selesai. Iya. Karena kalau dipimpin imam enak dia bacanya Bismillahirrahmanirrahim, tartil begitu. Iya. Kalau kita baca Bismillahirrahmanirrahim, itu bini nanggil dulu lagi dia keganggu pikirannya. Itu. Ya, jadi kata Imam Ghazali atau kata para sebagian ulama, latihanlah ibadah sendiri di rumah, mengukur keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi cerita Nabi itu, kata Aisyah, kalau sholat kakinya pada bengkak, itu sholat di rumah, bukan di masjid. Sholat sendiri, sholat malam yang begitu-begitu. Jadi Aisyah melihat lama banget rukunya, sujudnya lama banget. Kalau di masjid, Nabi sujud rukunya paling ringan. Kalau sholat berjamaah, rukunya ringan, sujudnya ringan, iktidalnya ringan, nggak ada yang berat. Itu kata Abdullah bin Abbas, sepupunya Rasulullah. Saya tidak pernah sholat di belakang orang yang kalau rukuknya ringan, sujudnya ringan, kecuali Nabi besar Muhammad SAW. Tapi kalau sholat sendiri di rumah, Masya Allah, qiyamnya lama, rukuknya lama, itu kan sesuai riwayat Aisyah radhiyallahu anha. Nah, kalau mau nyoba begitu, coba kira-kira besok bengkak apa rematik. Besok coba di rumah ada ruang kosong, bilang dulu sama istri, jangan panggil gua, mau latihan ibadah lama. Jangan ada yang menonton ya, tutup gembok begitu. Ya dikunci, kuncinya hilang, nggak keluar. Itu latihan begitu, itu mengukur keikhlasan kita, latihan sholat sendiri. Atau ada lagi ulama yang ngajarin cara ikhlas itu, Pak. Cari orang yang paling Bapak hormati di alam dunia ini, siapa? Ya entah orang tua, mertua, atau guru deh, guru. Suruh ngelihat kita sholat, padahal kita udah tua banget, udah gede, nggak apa-apa, kayak praktek sholat begitu. Nah, kira-kira sholat sendiri sama di depan guru beda apa sama? Biasanya kalau depan guru takbirnya beda takbirnya. Allah berkait takbiran, malah takbiran ya Allah. Gerasik. Tapi kalau sendiri mah ya itu bawaan tadi ya setengah menit ya selesai baca. 2 menit. Ya, gitu. Nah, jadi awalnya begitu, dilihat guru, nanti lama-lama dia merasakan bahwa dia sedang menghadap yang maha wibawa, yang maha agung, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini perlu dikasih tahu anak-anak kita, Pak. Masalah sholat juga secara zahir nggak apa-apa, dia terpaksa dulu. Memang berbuat baik mah perlu dipaksa, kalau nggak dipaksa mah Masya Allah nggak bisa istiqomah. Nah, supaya tipsnya supaya istiqomah, supaya dipaksanya jadi mudah, banyak doa. Allahumma paksain. Nah, ya Allahumma ya Allah paksain. Begitu. Jadi ngomong mandiri sendiri. Ya. Karena kalau nggak dipaksain susah, Pak. Makanya santri kalau nggak sholat berjamaah di pesantren saya dicukur palanya separuh doang kayak anak pang. Tapi jamaah lu pakai peci kemana-mana. Biarin begitu, ditahzir namanya. Kenapa? Berapa kali nggak sejamaah? 3 kali Ustaz, separuh. Berapa kali lagi banyak? Udah 5 kali. Botak, jadi tuyul dan bayul. Ntar babanya nengokin. Ngapa tuh begitu gundul? Kagak sholat berjamaah. Oh bagus Ustaz, bagus. Kadang-kadang saya kesel juga, aku ahli santri belain anaknya yang salah. Udah bapak lu aja jadi kiai di rumah sana. Nitipin sama guru sih begitu, banyak ngatur. Enggak boleh. Si Abdul Qadir aja pernah kecewa kok. Bapaknya nitipin anak atau apa? Udah bawa aja pulang. Begitu kata si Abdul Qadir. Bawa aja pulang. Kenapa kesinggung? Si Abdul Qadir kesinggung. Nitipin anak kok banyak ngomong. Ikhlas, percayakan saja sama guru. Banyak ngatur. Nah, banyak ngatur. Enggak boleh begitu. Kesinggung disuruh bawa pulang. Udah seuzon sama si Abdul Qadir Al-Jilani. Udah seuzon. Anak saya nuntut ilmu, saya dititipin di sini Syekh untuk nuntut ilmu, bukan disuruh nguras kolam. Jadi pada saat itu pas lagi ditemukin babanya, lagi bersihin rumahnya Syabdul Qadir. Jika tadi dijadiin pembantu anaknya. Suuzon udah langsung marah-marah aja ketemu Syabdul Qadir, langsung diem, kata Syabdul Qadir, ya sudah Pak, bawa pulang anak. Sudah cukup belajarnya sampai sini, bawa pulang. Nggak marah, Syabdul Qadir nggak marah. Cuman ya namanya manusiawi sama, bawa pulang. Sampai di jalan, anaknya Pak, semua ilmu yang diajarin diucapin semua. Bapaknya geleng-geleng, loh kamu belajar dari mana? Bukannya tadi ditengokin lagi bersihin rumah, kagak ngaji-ngaji. Salah Pak, saya diajarkan oleh Syekh Abdul Qadir. Cuman saya khidmatnya tulus sama guru. Yang tidak diajarkan dibukakan oleh Allah futuknya. Karena ikhlas mengabdi kepada guru, itu yang penting. Makanya saya bilang berbeda pendapat dengan guru boleh, su'ul adab itu tercela. Suruh adab, songong itu tercela. Kenapa? Bukan akhlaknya Nabi, bukan akhlaknya sahabat. Sahabat itu ketemu Nabi, Masya Allah, takzimnya bagaimana? Sampai mohon maaf, air seninya diminum. Ada seninya Rasulullah. Saking pengen ada zat
ada sesuatu dari Rasulullah yang nempel di badannya. Itu saking takzimnya kepada Nabi besar Muhammad. Lah orang sekarang guru negor merokok doang. Polisi Dilaporin ke polisi, banyak geblek, anaknya geblek juga. Ya Allah, Robi saya miris Pak, melihatnya begitu miris. Makanya saya juga nggak terlalu setuju dengan undang-undang yang bahwasanya guru itu nggak boleh berlebihan sama murid, itu nggak setuju. Banyak guru yang cerita sama saya, kami nggak bisa berbuat apa-apa di kelas. Ngomongin begini dikata ham, ngomongin begini dikata ham. Pengen jewer dikit aja nanti dikata ngadu sama orang tuanya, katanya nggak boleh. Coba dulu kita nggak ngaji Pak sama orang tua, kalau nggak segini tuh kayu. Masya Allah. Rotan. Saya pulang main layangan aja dulu waktu SD, pulang main dari mana lu? Udah sholat asar belum lu? Udah begini aja tuh, sapu lidi. Mau mana lu? Ya udah nakal. Makanya dia bilang, saya kalau nggak nakal nggak jadi begini Pak. Nggak jadi begini. Gitu. Ya, jadi kalau hidup lurus-lurus saja kan nggak ada dinamikanya. Betul. Makanya saya dulu mondok buat ya nakal iya, tapi nakalnya saya ya hafal Quran berapa juz gitu. Makanya bisa masuk di rosa. Iya. Ya, itu bisa masuk di rosa, lumayan lah alhamdulillah. Daripada udah nakal kagak mampu apa-apa. Betul. Bodoh Badung lagi gitu. Kalau itu susah nyari duit ngecer ya. Bukan dibagian dari lo. Ini para jamaah sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah tarkul ma'asil badinah, tinggalkan maksiat batin. Salah satunya mengikuti hawa nafsu. Kemudian tinggalkan maksiat zahir. Ini sih yang agak bermasalah. Sering kumpul dengan orang yang senang dunia. Duduk kumpul sama orang yang senang dunia. Tiap ngobrol sama dia ngomonginnya apa? Saham, harta, bini banyak, apalah segala macam gitu. Mobil banyak. Jadi dunia mulu otaknya. Di sini dianjurkan jangan sering duduk sama orang begitu. Mau nggak mau pasti akan ketularan nanti. Makanya disuruh duduk sama orang-orang yang saleh. Bukan berarti nggak boleh berteman, bukan, boleh, tapi disedikitkan saja. Ya jangan terlalu banyak. Karena nanti mau nggak mau bisa keikutan juga kalau nggak teguh niatnya. Nah ya, kemudian yang terakhir mulazamatul iftiqar wa tawakkal wal iktimad. Sering-seringlah satu merasa butuh kepada Allah. Itu mah bukan sering, butuh itu mah. Merasa butuh kepada Allah Subhanahu. Simbol kita butuh apa Pak? Doa. Itu doa. Sebetulnya intinya mah berarti banyak doa. Minta sama Allah, habis sholat minta sama Allah, habis sholat duha minta sama Allah, habis sholat witir minta sama Allah. Jangan pernah tinggalkan doa meskipun secara materi kita cukup. Jangan pernah tinggalkan doa. Karena doa simbol orang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Silahul mukmin, senjatanya orang beriman. Makanya itu doa itu penting sekali, simbol orang betul-betul merasa butuh kepada Allah. Yang kedua, tawakal tadi. Konsepnya udah tadi saya jelaskan dari awal sampai akhir. Min alamatin najah fin nihayat ar-ruju ilallah fil bidayah. Tanda orang sukses di hari akhirnya nanti adalah setiap awal dia melakukan ibadah selalu rujuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa meninggalkan usahanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir adalah memperbaiki iktimat, bersandar hanya kepada Allah, jangan kepada makhluk. Nanti akan kecewa. Jadi bersandar hanya kepada Allah, jangan kepada manusia. Seperlunya saja. Supaya nanti tidak kecewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagai epilognya penutup, untuk melengkapi yang tadi itu, menjaga keparduan zahir batin, sholat, ikhlas, menjauhi larangan Allah seperti mengikuti hawa nafsu, mengikuti ajakan setan itu batinnya. Yang zahirnya, jangan sering-sering dekat sama orang-orang yang senang dunia. Ya berteman silakan tapi jangan intens, kira-kira begitu. Jangan mulazamah, jangan intens. Ya itu juga ditinggalkan. Kemudian sering iftikor, merasa butuh kepada Allah, tawakal kepada Allah, iktimad kepada Allah. Hiasi hari-hari kita satu, banyak istighfar. Dulu saya pernah nanya sama orang tua, Nabi kan pasti masuk surga Pak ya? Tapi kenapa Nabi di hadis ngomongnya begini? Fa inni atubu ilaihi fil yaumi mi'ata marrah. Atau dalam riwayat lain 70 marrah. Saya ini tiap hari istighfar, bertobat bisa 70 sampai 100 kali. Saya tanya, jawabannya simpel, takliman li ummatihi, ngajarin umatnya, saya saja yang dijamin surga masih minta ampun kepada Allah,
apalagi kalian yang tidak punya jaminan masuk surga. Meskipun amal soleh Anda banyak, meskipun harta Anda banyak, istighfar jangan pernah lewat setiap hari. Minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan isti'anah minta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini para jamaah sekalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan bisa kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Sebetulnya simpel saja. Memang tiap hari kita ketemu hal-hal yang seperti ini, cuman terkadang mungkin kurang evaluasi, muhasabah, sampai disindir Allah dalam surat Al-Hasyr bahwa orang-orang yang beriman dan bertakwa diukur dengan dua hal. Yang pertama adalah dia takut kepada Allah. Yang kedua adalah sering melihat hari ini untuk persiapan hari esok, atau dalam bahasa agamanya namanya muhasabah. Jadi bukan hanya tahunan, tapi setiap hari ada evaluasi, setiap hari ada peningkatan. Yang kurang apa disempurnakan, yang kurang apa kemudian ditambahi, supaya nanti dalam keadaan berbuat baik. Memang harusnya begitu, berlomba-lomba kepada yang baik supaya banyak. Maka aksar fi'lan kana aksar fadlan. Al-isar bil ibadah makruh wa bidunya mahbub. Mementingkan urusan orang lain dalam ibadah hukumnya makruh. Mementingkan urusan lain dalam konteks ibadah hukumnya makruh. Contoh yang paling simpel, contohnya nyuruh maju ke sop depan. Ente aja udah. Tawadu. Ente aja udah, bukan tawadu, biar cepat pergi. Kalau bisa lah, kagak malu ngelakuin orang. Gitu. Kadang-kadang alasannya begitu aja, alasannya udah ente aja, ada di belakang. Padahal udah cepat kabur itu. Ente aja. Itu nggak boleh. Kenapa? Karena idealnya untuk dapat sop pertama harus lomba-lomba. Ini nggak nyuruh orang. Padahal ente juga bisa. Nah, jadi mementingkan urusan orang lain dalam konteks ibadah hukumnya makruh, kecuali, pasti ada kecualinya, kecuali dalam konteks orang itu membutuhkan. Saya pernah sebutkan ya, Bapak lagi sholat, ada orang minta tolong, kan harus batalin sholatnya, dan tolong. Nah, kalau itu urusannya beda, nggak masuk kaidah tadi, nggak masuk kaidah tadi. Saudaranya susah, makan juga susah, dia pergi haji, hajinya ditunda demi saudaranya yang susah makan itu. Sudah, nggak berdosa, nggak makruh. Kenapa? Disitulah harusnya beragama, empati sosialnya makin tinggi. Tapi kalau yang tadi masalah stop, bukan empati sosial itu modus. Akal-akalan dia biar cepat pulang aja itu. Nggak boleh, yang begitu yang makruh ya. Kalau yang tadi yang itu nggak boleh itu, karena kalau stop mah harus yang pertama yang dianjurkan. Nah, itu yang mudah-mudahan ini bisa kita pelihara dan jaga dan kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini para jamaah sekalian, tadi sesuai permintaan Sohibul Baik, kita kirimkan Fatihah kepada almarhum, almarhumah, almarhur, almarhullah. Yaitu yang pertama untuk almarhum Bapak Tatang ya, Bapak Tatang Wijaya bin Marjah. Kemudian almarhum Bapak Muhammad Tahrir bin Bisri, almarhum Marjah bin Sayyid, almarhumah Junah binti Yusuf. Kemudian almarhum Suki bin Marto Karyo bin Kromorjo, almarhum almarhumah Suyatun binti Kasan Umar, almarhumah Tino Fianti Herlina binti Tatang Wijaya, almarhumah Lois Dian Komala binti Tatang Wijaya, kemudian almarhum Yudi bin Tatang Wijaya. Kita doakan mudah-mudahan ala arwahil mazkurin fi hadhil waraqah, mudah-mudahan Allah ampuni segala dosa-dosanya, Allah lapangkan alam kuburnya, Allah terima segala amal ibadahnya, dan juga apa yang menjadi amal solehnya senantiasa diterima di sisi Allah. Amin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa nafusuhu khususan ila jamil arwahil mazkurin fi hadhil waraqah. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah kedua untuk ibu Sutarmi binti Sukimin Martokaryo yang sedang sakit, mudah-mudahan segera diangkat penyakit oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga apa yang menjadi maksud dan niat dari keluarganya dengan kesembuhan beliau, mudah-mudahan pada malam hari ini dengan berkat Fatihah kita dan doa kita, Allah angkat segera penyakitnya dan juga diganti dengan kesembuhan. Allahumma anta syafi wa anta mu'afi la shifaan illa shifa'uka ya Allah. Isfi maradho ibu Sutarmi binti
isfi maraduha syifaan ajilan kawilan la yughadiru bihi saqama lahal Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, kita yang masih hidup mudah-mudahan usia kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Usia muda apa yang kita punya saat ini baik harta, keluarga dan semuanya diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan majelis kita, majelis nalik ini mudah-mudahan diberikan istiqomah, diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mungkin sebelum doa ada pertanyaan? Sebelum doa. Baik. Dan doa-doa hajat yang kita sampaikan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum ditutup kita membaca hamdalah. Alhamdulillah. Amin. Makan ikan sambal terasi. Asal. Cukup sekian, terima kasih. Mohon Alhamdulillah. bambu buat galah. Nah, Mohon maaf kalau ada yang salah. nah. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.